Untuk membahas tragedi ledakan maut dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, kita akan berbincang bersama Kapuspen TNI Majen TNI Christo Mesianturi, dan kita nantikan juga bergabungnya pengamat militer Profesor Muradi. Selamat malam Pak Kapuspen. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Pak Kapuspen bisa mendengar suara saya Pak? Izin Pak. Selamat malam Pak Kapuspen. Selamat malam Mas. Baik. Pak, terima kasih banyak Pak sudah bersedia bergabung bersama kami menyampaikan informasi, karena saya sudah menyimak terus-menerus Anda menyampaikan laporan terkini Pak ya di beberapa media hingga hari ini, hingga sekarang Pak. Terima kasih banyak. Pak Kapuspen, seperti ini, sejauh ini seperti apa Pak? Masih 13 korban yang diterima laporannya Pak? Ya, kami menyampaikan rasa duka cita dan turut belasungkawa yang mendalam dari Panglima TNI, Staf dan jajaran di Mabes TNI atas gugurnya 4 orang prajurit terbaik TNI Angkatan Darat dan meninggal dunia 9 masyarakat sipil di lokasi peledakan dalam rangka pemusnahan munisi akhir atau munisi yang sudah expired oleh Gupus 3 Puspalat ya di Desa Segara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut hari ini gitu ya. Dan sampai detik ini kami baru menerima informasi 13 tadi yang meninggal dunia, 4 adalah prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 orang adalah masyarakat sipil di wilayah tersebut. Dan malam ini dan 13 orang ini sudah dibawa atau dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan autopsi dan pemulasaran jenazah. Untuk 4 orang prajurit TNI AD nanti akan disemayamkan di Gupusmu 3 Puspalat, dan kemudian untuk masyarakat sipil akan dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan dengan dibantu oleh aparatur negara setempat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan kita masih terus mengamankan atau mensterilisasi tempat kejadian perkara sehingga tidak ada masyarakat berdekat atau prajurit TNI AD yang berdekat lagi, sampai tempat itu betul-betul dinyatakan steril dan aman gitu ya. Dan nanti tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari musibah ini ya. Apakah protap atau prosedur tetap atau SOP Standard Operating Procedure sudah dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rangka pengusahaan munisi ini atau belum? Atau jika sudah dikerjakan, kenapa masih terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang perlu kita updating untuk memperbaiki, untuk melengkapi SOP yang sudah ada. Sehingga di kemudian hari nanti tidak lagi terjadi kejadian-kejadian atau korban-korban seperti ini lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada perkembangan pada malam hari ini, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi begini Pak Kapuspen, sebelum kita update terkini mengenai musibah ini Pak, kami menerima beberapa gambar yang kami dapatkan baik dari warga di lokasi ataupun dari media sosial dan juga tim kami di lapangan. Ada ketika itu diledakkan, api membumbung tinggi, dan ketika itu prajurit ada yang mengamankan diri di bawah tanah Pak. Apakah memang prosesnya itu membangun sumur dulu di 2 titik untuk diledakkan, atau seperti apa sih Pak? Kalau izin Pak, ingin tahu seperti apa lengkapnya? Ya, teknis detail itu kan yang sangat mengetahui adalah tim Puspalat, Pusat Pasukan Angkatan Darat ya. Jadi kami saja yang prajurit infanteri gitu ya, tidak mengetahui tentang teknik detail itu gitu. Mereka lah yang tahu tentang bagaimana sih pengamanan munisi ini gitu ya. Berapa banyak sih lubang yang harus dibuat, berapa kedalaman lubangnya, berapa jumlah munisi yang harusnya ditaruhkan dalam satu lubang. Nah, nanti itulah yang akan dicari tahu oleh tim investigasi tadi untuk meyakinkan apakah Standard Operating Procedure itu atau protap tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu. Kalau memang sudah, kenapa sih masih bisa terjadi musibah seperti ini? Bahkan kepala gudang munisinya, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan, yang kebetulan adalah rekan kami satu angkatan, bisa gugur juga dalam masa tugas ini. Sehingga perlu ada evaluasi mendetil ya, kenapa masih bisa terjadi gitu ya. Termasuk kenapa ada 9 orang warga sipil yang juga ikut jadi korban di situ gitu ya. Nah, ini kan yang perlu pendalaman lebih detail ke depan. Kalau memang seperti gambar nih ada ledakan yang besar, nama juga pemusnahan munisi. Munisi kan ada macam-macam. Ada yang munisi kaliber kecil, ada munisi kaliber besar. Munisi kaliber kecil itu apa aja sih? Oh, misalnya munisi pistol 9 mm, kemudian munisi SS1 misalnya 5,56 mm, munisi 7,62 mm. Nah, yang besar kayak apa? Misalnya mortir kan itu ya. Yang punya daya ledak yang cukup besar dan luas. Nah, tentunya hal-hal itu sudah menjadi pertimbangan dari tim Puspalat. Oh, tempat ledakannya harus jauh dari
masyarakat umum, karena kan harus ada jarak keamanan, nah, gitu ya. Dengan jumlah munisi sekian banyak itu yang digabungkan untuk dimusnahkan kan pasti akan menemukan daya ledak yang cukup besar. Nah, tentunya itu yang nanti akan diselidiki secara teknis oleh tim investigasi tadi dalam rangka kita updating SOP-nya, protapnya, ya, apabila memang sudah dikerjakan, atau memang ada prosedur yang memang tidak dikerjakan sehingga terjadilah musibah ini. Nah, itu nanti akan didalami, Mas. Karena kalau kita lihat dari gambarnya nih Pak, memang SOP sepertinya memang berupaya maksimal dijalankan, akan tetapi kan lokasi sangat luas ya Pak ya. Dan sepertinya ketika lalu lalang petugas TNI yang akan menuju ke titik ledakan, dilihat warga dan rasa penasaran warga ini tinggi nih Pak Christomey. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak? Sehingga ya ada masyarakat sipil yang menjadi korban juga sampai saat ini Pak. Ya tentunya nanti kita akan sosialisasikan juga dan himbauan kepada masyarakat apabila memang terjadi kegiatan-kegiatan tersebut yang terutama tidak hanya kegiatan latihan yang masyarakat memang ada di sekitar daerah latihan TNI yang menggunakan munisi tajam atau munisi dengan daya ledak yang besar, gitu ya. Kemudian seperti tempat ini dalam rangka pemusnahan itu tadi kan belum tentu semuanya munisi yang ditembakkan atau bisa meledak. Nah, gitu ya. Terkadang masyarakat dengan keponya datang, mereka ke latihan, mencari-cari kelongsongnya, mencari-cari sisa munisinya, karena kan itu besi atau kuningan atau tembaga. Ada daya jualnya mungkin Pak ya? Ada daya jualnya gitu ya. Dan sekarang juga pernah kan ada suatu peristiwa ketemu granat, ketemu mortir yang tidak meledak, karena tidak tahu diketok-ketok akhirnya meledak. Nah justru itu, apalagi ini munisi-munisi yang sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa ini bekerjanya sudah nggak normal gitu Mas. Jadi artinya munisi yang harusnya tahan di suhu sekian derajat, karena sudah nggak normal, mungkin dia bisa meledak di suhu yang di bawah itu gitu. Atau misalnya munisi yang harus dengan kekuatan tertentu baru bisa meledak karena dia membentur itu baru bisa meledak. Tapi kalau sudah nggak normal dengan guncangan sedikit dia sudah meledak. Nah ini kan hal teknis ya yang memang harus orang-orang yang tahu betul tentang munisi yang paham tentang teknis ini. Demikian kira-kira Mas. Baik. Izin Pak Christomey, kita juga sekarang sudah bersama Profesor Muradi. Selamat malam, Prof. Malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Muradi. Kita juga ada Pak Christomey di sini, Prof. Ya. Baik, Prof. Kita melihat hingga saat ini ada 13 korban jiwa. Kemudian, kita berduka mendalam ya atas apa yang terjadi sekarang. Ada 4 perwira TNI yang juga menjadi korban dan sisanya 9 masyarakat sipil. Kalau Prof sendiri melihat di lapangan yang beredar berita ini seperti apa tanggapannya, Prof? Ya, yang pertama saya memang ikut prihatin ya, ikut berduka cita karena memang ini bukan yang pertama dan saya khawatir juga ini bukan yang terakhir. Kejadian kita bahkan pernah di Bekasi ya, sampai ke Depok dan sebagainya ketika gudang peluru juga kemudian gudang amunisi ya di Bekasi itu juga meledak dan kemana-mana. Jadi memang ada satu yang saya kira penting buat digarisbawahi, hampir semua aturan yang kemudian muncul dari mulai Permenhan, Perkapolri, kemudian juga bahkan Perpres ya, Kepres nomor 125 itu tidak terlalu tidak terlalu eksplisit menjelaskan soal model pemusnahan. Yang ada hanya di Perkapolri nomor 13 tahun 2006 yang memang spesifik Pak Christomey ya, spesifik kenapa? Karena mereka spesifik untuk memusnahkan. Tapi kan itu kan yang di polisi kan amunisi dan bahan peledak yang relatif tidak punya daya ledak luar biasa. Jadi memang itu bisa ditangani oleh Polda. Nah, saya kira konteks ini yang saya kira penting buat kita bahwa ini nggak bisa lagi kemudian berhimpitan dengan publik. Kalau dalam pendekatan kualifikasi internasional kan jarak antara tempat amunisi kemudian tempat pemusnahan dan sebagainya itu antara 30 sampai 50 kilo dari perumahan ataupun kampung terdekat warga sipil ya seperti. Jadi memang ini juga unik karena memang tadi ya seperti Pak Christomey bahwa warga kita kan curiosity tinggi ya, pengen tahunya tinggi, mereka malah bukannya kemudian menghindar, mereka mendekat dan sebagainya. Itu juga salah satu kemudian SOP kemudian prosedur yang memang pada akhirnya menjadi pekerjaan rumah yang serius ini buat tata kelola bahan peledak dan senjata api begitu. Itu poin pertama. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa proses ini mungkin saja dalam beberapa waktu ke depan akan jadi wacana serius karena
2007-2008 dulu sempat kita bahas juga Pak Kristomel dengan teman-teman di Kemhan ya soal bahan peledak dan senjata api waktu itu sudah buat naskah akademik dan sebagainya. Tapi habis itu tidak muncul lagi sampai hari ini. Saya kira ini momentum baik untuk kita supaya tata kelolanya dari hulu hilir. Terutama misalnya sempat Bapak sekalian Pak Rehabilit Raikudu Menhan sebelum Pak Safri ya itu mewacanakan perpindahan BUMN strategik ya terutama Pindad dan Dahana untuk ke Lampung Selatan waktu itu. Dan saya kira ini momentum baik kalau kemudian karena memang Pindad dan Dahana juga berhimpitan juga tuh Pak Kristomel dengan kampung warga setempat ya dan jaraknya bahkan nggak sampai nggak nyampe 300 meter bahkan ya. Artinya memang ini juga salah satu poin penting kita tidak lagi harus fokus lagi bahwa ini adalah bagian pekerjaan rumah yang harus kita rapikan. Kenapa? Karena titik tertinggi dari profesionalisme militer itu adalah ya dia bisa kemudian bergandengan tangan dengan apa yang menjadi kehendak sipil, kehendak publik dan seterusnya begitu. Prof. Muradi, instrumen hukum yang tepat seperti apa agar ketika ada upaya prosedur sebenarnya sudah tepat tapi curiosity dari masyarakat yang sangat tinggi ini bisa terhindarkan dan tidak ada korban lagi, Prof? Ya, yang penting sebenarnya kan ketegasan dari aparat keamanan ya, baik polisi maupun TNI ya. Karena memang sampai hari ini kenapa publik bisa masuk kan karena memang ada SOP yang bahasa tadi Pak Kristomel dilanggar atau SOP yang kemudian tidak diikuti. Itu poin pertama ya. Yang kedua memang harusnya ada lapisan berlapis ya. Jadi misalnya katakanlah 10 kilo pertama, 10 kilometer kedua dan seterusnya ada tahapan yang benar mereka tidak bisa masuk. Nah ini penting kenapa? Karena ini bukan lagi barang mainan atau barang hal yang memang normatif yang memang bisa kita diskusikan simpel karena ini sangat sensitif dan saya kira ini menjadi pintu masuk buat banyak pihak untuk kemudian menggunakan untuk kegiatan yang aneh-aneh. Kalaupun itu kemudian pada akhirnya misalnya masyarakat sipil bisa masuk sampai pada level area kurang dari 1 kilo atau bahkan kurang dari 1 kilo dari tempat pemusnahan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang penting juga saya kira ini perlu kemudian diatur secara detail tersendiri kalaupun memang nanti undang-undangnya rumit ya untuk kemudian dapat dibahas karena mungkin ada tahapan. Misalnya bisa melalui Permenhan ataupun bisa dengan teman-teman Polri untuk kemudian bersama-sama membangun pusat atau tempat yang memang jauh lebih aman, lebih bisa kemudian terukur secara utility-nya. Nah, yang ketiga, yang penting juga saya kira ini penting kenapa? Karena buat saya ini bukan situasi yang menarik. Kenapa? Karena ini menjadi situasi yang sebenarnya memprihatinkan. Kenapa? Karena posisi dari teman-teman TNI maupun Polri dalam posisi yang sangat baik di mata publik gitu. Ini kan saya kira Pak Kristomel jauh lebih paham bagaimana kemudian menjaga supaya ini tetap hubungan antara Polri tentara dengan publik jauh bisa lebih baik gitu. Karena apalagi kalau diganggu dengan yang seperti ini kan saya kira menjadi salah satu yang tidak cukup baik ke depannya begitu. Siap. Pak Kapuspen, izin silakan ditanggapi Pak. Ya, artinya kalau tadi disebut oleh Prof. Muradi tentang aturan kan Permenhan itu mengaturnya secara umum, kemudian di bawah itu ada pucuk NIS-nya atau buku pucuk teknis dari tim Pusparat sendiri bagaimana pemusnahan amunisi. Nah, dari bujuk NIS sendiri ada lagi protap-protap namanya prosedur tetap tadi yang sudah saya bahas sebelumnya yang secara detail mengatur teknis. Oh, kalau mau naik mobil itu harus pertama adalah buka pintu. Setelah buka pintu, duduk di kursi, masukkan kuncinya, dia ada di sebelah. Nah, itu kira-kira contoh namanya protap, prosedur tetapnya. Apakah langkah-langkah tadi itu sudah dilakukan atau belum gitu ya. Nah, nanti ini akan dilihat oleh tim investigasi ya. Kemudian tadi ada usaha bagus menarik juga dari Prof. Muradi mengenai tentang peletakan tempat. Itu juga sudah pernah kita bicarakan. Contoh adalah pada saat kejadian misalnya yang di Bekasi gudang munisi yang meledak pada tahun yang lalu misalnya gitu kan. Itu adalah pemindahan gudang munisi dari Cakung menuju ke Bekasi yang zaman itu tahun 2001 misalnya di Bekasi itu masih daerah antah berantah yang tak ada orang di situ. Gitu. Dengan adanya gudang dibangun oleh infrastruktur TNI di sana, kehidupan perekonomian mulai berjalan, masyarakat mulai mendekat. Nah, ini kan tentunya harus ada juga koneksitasnya dengan
rencana umum tata ruang wilayah dari pemerintah daerah sendiri untuk mana sih daerah-daerah yang boleh dibangun perumahan dan tidak. Ya. Kalau nggak, kemanapun kita pergi nanti, tempat itu akan juga mepet kepada tempat-tempat yang memang digunakan oleh TNI buat latihan. Sebagai contoh misalnya dulu di Baturan kami juga jauh dari mana-mana, sampai hari ini ternyata sudah ada perumahan menempel di dinding dari Batalion. Nah ini jadi problem-problema yang memang perlu kerjasama ya antara pemerintah daerah, TNI, kemudian aparat terkait yang memang punya kewenangan untuk memberikan perizinan gitu ya. Tapi kalau kita melihat tempat di Cibalong ini, kita kembali lagi ke di Segara, ini kan sudah tempat yang memang jauh dari mana-mana, saudara, ini sudah ibaratnya memang sudah dipikirkan betul oleh tim Puspat bahwa tempat itu aman, jauh dari pemukiman, dan memang orang yang pengen lihat aja ke sana untuk baru bisa mencari sesuatu di sana. Kalau kan nggak ada tempat apa juga di situ. Kalau kita lihat kan warung tempat ada di sana, tapi kan memang masyarakat tadi dia mengetahui bahwa setelah misalnya pemusnahan munisi itu pasti ada serpian logam kuningan atau tembaga atau besi yang apabila dikumpulkan itu dijual akan memiliki nilai jual dan memberikan keuntungan pada dia. Nah itu sering sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Apabila selesai latihan jangan buru-buru masuk ke sana karena mungkin ada granat yang belum meledak, ada mortir yang belum meledak, yang tentunya akan membahayakan. Terkadang juga mereka menemukan mortir dibawa pulang ke rumah karena nggak tahu itu mau diapain gitu. Dibandingkan dilaporkan kepada Koramil misalnya, sehingga diketok-ketok akhirnya meledak ya, gitu. Yang hal-hal seperti ini yang perlu sosialisasi dan memang perlu publikasi kepada masyarakat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga kalau dia mengikuti proses itu tidak akan membahayakan dirinya. Demikian kira-kira Mas. Seperti di Cibalong ini yang kita lihat bersama-sama, sebenarnya lapangannya juga sangat luas dan jauh dari permukiman, tapi bisa saja kalau ini tidak ada aturannya malah ada pemukiman penduduk di sana ke depannya ya Pak Kristome? Iya, betul, itu tadi yang saya sampaikan, perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah, unsur TNI dalam rangka menyusun apa sih rencana tata ruang wilayahnya itu, sehingga nanti mana yang boleh ditempatkan perumahan, mana yang untuk latihan, nggak saling nanti akhirnya merapat, merembet sehingga TNI nggak punya tempat latihan lagi nanti lama-lama, gitu, karena sudah ada pemukiman di sana gitu ya. Baik Pak Kristome, Prof. Muradi dan juga pemirsa, kita bersama akan lihat ini informasi beberapa waktu yang lalu ya. Ternyata ledakan juga pernah terjadi di sebuah truk TNI bermuatan amunisi yang terbakar di ruas tol Gempol Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Mobil apa itu Pak? Kurang tahu Pak. Kurang tahu juga. Ledakan terjadi beberapa kali ketika truk TNI yang berisi amunisi dan bahan peledak terbakar di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Macet total. Agar api tidak menyambar ke kendaraan lain, arus lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan dan Probolinggo sempat ditutup sementara. Akibat peristiwa ini, sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini Pak? Kalau mobilnya tentara. Saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil tentara ABRI. Tapi tidak ada korban Pak ya? Ada korban ada. Dari pihak aparat. Aparatnya itu. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Aparat Polres Pasuruan juga masih menyelidiki peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Kapuspen dan juga Prof. Muradi. Pak Kapuspen, ketika membawa amunisi yang tentu sangat berbahaya, seperti tadi disampaikan mungkin granat atau mortir yang kadaluarsa dan harus dimusnahkan, ini berarti sangat berisiko ya Pak ya? Artinya SOP harus semakin diperketat di ke depan ya Pak ya? Ya tentu tadi Mas, makanya kan saya sudah di awal, apakah protap tadi atau SOP tadi sudah dikerjakan belum tahapan-tahapannya? Sudah sesuai belum? Misalnya munisi itu harus diamankan seperti ini, dilapisi ini, supaya tidak berbenturan, dia ada pelapisannya lagi gitu ya.
kemudian munisi-munisi mana yang boleh dijadikan satu atau tidak dipisah gitu ya. Nah itu kan ada prosedur-prosedurnya gitu ya, yang memang diketahui betul oleh tim Pusat Pelatihan Angkatan Darat gitu ya. Jadi mereka lah yang tahu teknis itu gitu. Nah kita akan lihat tadi apakah itu dikerjakan atau tidak. Nah kalau misalnya tadi yang terjadi di Gempol di Jawa Timur itu kan berbeda kasus lagi. Dia bergeser dari Surabaya menuju ke Jember ke tempat lokasi batulan itu berada gitu ya. Dan menggunakan truk. Nah, nanti kita lihat kenapa sih itu bisa terjadi. Apakah percikan api itu timbul dari misalnya memang dari tempat munisi itu sendiri atau dari kendaraannya atau dari faktor lain. Nah ini yang lanjutin investigasi masih menyelidiki itu. Nah, jadi kita belum bisa menyimpulkan apa penyebab itu sendiri gitu. Dan untuk truk yang tadi yang di videonya disiarkan itu Mas. Pak Muradi silakan Pak. Ya kembali lagi soal kalau SOP kemudian teknis saya kira teman-teman TNI jauh lebih detail ya Mas. Hanya memang saya sih ingin betul sebenarnya adalah tata kelola hulu hilir ini Pak Kristomel. Hulu hilir dari mulai pembuatan, pembelian, pemeliharaan sampai pemusnahan. Yang kalau kita mau detail misalnya dari serangkaian aturan memang belum bisa dikatakan pada hilirnya ini yang kemudian ketika dia expired itu seperti apa. Makanya saya selalu meyakini betul bahwa perlu ada tata kelola di sini. Kenapa? Karena ini barang ini meski sudah expired, tadi ya sama yang Pak Kristomel sendiri bahwa akan mungkin saja dia tiba-tiba meledak dalam posisi yang sebenarnya tidak bisa lagi dikendalikan dan sebagainya. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya perlu tata kelola, ya tata kelolanya adalah lebih ke soal aturan yang lebih di atasnya. Kalau tadi SOP sudah, Permenhan sudah, per Panglima sudah misalnya, maka di level atasnya adalah undang-undang. Nah kan sini sudah ada kepres 125 ya, tahun 95 sudah ada, tapi memang akan penting misalnya kalau kemudian secara legal detailnya adalah diatur oleh undang-undang. Tapi sebelum itu saya menginginkan sebenarnya membayangkan teman-teman di Mabes TNI dan juga Keman itu kemudian mempertimbangkan betul misalnya dua opsi Pak Kristomel ya. Opsi pertama misalnya apakah kemudian memang mensteril tempat itu. Jadi memang akan ada misalnya yang paling detail misalnya ada penggeseran warga. Jadi ada radius sekian kilo warga kemudian dipindahkan dan sebagainya. Atau yang kedua adalah cari tempat baru Pak. Karena betul ada RT RW-han itu sudah ada sebenarnya. Tapi betul irisan antara RT RW-han dengan RT RW yang dikelola teman-teman Pemda dan Kemdagri katakanlah itu juga dalam posisi yang kemudian tumbukan. Di satu sisi kemudian misalnya tadi yang sampaikan Pak Kristomel ada sudah kosong tapi kemudian memang ada waktunya Pak Kristomel. Jadi ketika memang sudah mulai ramai ya teman-teman di TNI harus mempertimbangkan betul untuk kemudian mencari tempat baru. Karena itu adalah bagian dari RT RW-han tadi. Jadi atau yang kedua adalah memang membatasi ruang. Jadi memang sudah kemudian secara tegas wilayah ini adalah wilayah untuk tata kelola di bidang pertahanan. Nah ini yang saya kira saya belum melihatnya sebagai satu niat baik yang clear ya. Mudah-mudahan sih ini jadi tempat yang baik, momen yang baik untuk kemudian sama-sama mempertimbangkan ke depannya seperti itu gitu. Baik, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi peristiwa terakhir dan kami juga berterima kasih banyak kepada Pak Kapuspen yang ketika peristiwa ini terjadi terus-menerus menginformasikan kepada warga tentang perkembangan terkininya. Terima kasih Pak Kapuspen dan juga Pak Muradi. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Pak Kristomel. Terima kasih. Lagi selalu.